Halo, di sini saya akan menjelaskan laporan pengerjaan UTS pengolahan citra digital. Pada nomor 1, kita minta melakukan citra grayscale menggunakan operasi ketetanggaan piksel untuk melakukan filter batas, filter perataan, dan filter median pada citra. Citra asli gambar, kemudian nilai piksel dalam matriks dari citra asli ini. Kita menggunakan script import CV2 untuk membaca citra img sama dengan cv2.imread untuk membaca pet gambar yang pada citra asli ini, kemudian menampilkan matriks citra print img. Nah, nilai pikselnya Oke, kita bisa jalankan skripnya di sini. Citra asli, gambarnya, kemudian kita jalankan untuk melihat menampilkan matriks pada citra. Ini matriks citranya. Kemudian citra dari operasi filter batas, filter perataan, dan filter median. Di sini hasil citra operasinya. Nilai piksel dalam matriks dari operasi filter batas, filter perataan, dan filter median. Nilai piksel dalam matriks dari ketiga operasi citra ini. Ini script programnya. Import CV2, import NumPy SNK, dan untuk membaca citra img sama dengan CV2imread dan kode pet gambar kita, kemudian membuat kernel untuk filter batas, kemudian membuat kernel untuk filter perataan, np-ons 5,5, np-float 32/25. Filter batasnya img batas, CV2 filter 2D img-1 kernel batas. Untuk filter perataan, filter median img median CV2 dan median blur img,5. Kemudian untuk menampilkan matriks citra, print img. Untuk menampilkan hasil matriks dari citra gambar di atas. Kemudian menampilkan citra asli, menampilkan citra hasil filter batas, cv2.imshow, citra filter batas, img_batas, menampilkan citra hasil filter perataan, cv2.imshow, citra filter perataan, img perataan, kemudian menampilkan citra hasil filter median, di mana CV2imshow ini akan menampilkan citra filter median. Kemudian untuk tombol keyboard ditekan dan semua jendela akan kembali. Oke. Kita script. Tampilannya citra operasi nomor 1. Kita coba jalankan. Citra hasil perataannya. Ini citra filter batas. Kemudian citra filter perataan, citra filter median. Lihat perbedaan di antara ketiga citra tersebut. Oke. Nah, kesimpulannya, filter batas menghasilkan citra yang menekankan kontur pada citra asli.
Hal ini terlihat pada citra hasil filter batas yang memiliki kontur yang lebih tajam daripada citra asli. Filter batas. Ini filter median. Nah, ini. Filter batas menghasilkan citra yang menekankan kontur pada citra asli. Hal ini terlihat pada citra hasil filter batas yang memiliki kontur yang lebih tajam daripada citra asli. Filter perataan menghasilkan citra yang lebih halus dan kurang memiliki detail daripada citra asli. Hal ini terlihat pada citra hasil filter perataan yang memiliki kehalusan yang lebih merata daripada citra asli. Filter perataan. Menghasilkan citra yang lebih halus dan pula memiliki detail citra aslinya. Kemudian filter median menghasilkan citra yang lebih halus dan menghilangkan noise pada citra asli. Hal ini terlihat pada citra hasil filter median yang memiliki kehalusan yang lebih merata dan kurang memiliki noise pada citra asli. Citra median. Hasilnya. Kemudian dalam memilih jenis filter yang akan digunakan tergantung pada kebutuhan dan tujuan pengolahan citra yang ingin dicapai. Filter batas digunakan untuk menekankan kontur pada citra seperti pada aplikasi deteksi tepi. Filter perataan digunakan untuk menghilangkan noise dan menghaluskan citra seperti pada aplikasi pengolahan citra medis. Dan filter median digunakan untuk menghilangkan noise seperti pada aplikasi pengolahan citra pada pemrosesan video. Kemudian yang kedua, nomor 2, citra grayscale menggunakan algoritma konvolusi pada citra dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi citra. Gambar citra asli, nilai piksel dari gambar citra asli, kemudian citra setelah dilakukan operasi konvolusi dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi citra. Nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan tepi citra. Script program. Mengimpor CV2, mengimpor NumPy ASNP. Kemudian untuk membaca citra, CV2.imread di sini path gambar terbaca dalam CV2.imread. IMG, kemudian membuat kernel untuk operasi konvolusi. Kernel array masuk dalam kernel, kemudian melakukan operasi konvolusi dengan mengabaikan piksel tepi citra, di mana IMG hasil dimasukkan dalam CV2.filter 2D, nilainya IMG -1 kernel, border type, kemudian menampilkan citra asli dari gambar dimasukkan dalam CV2.imshow untuk menampilkan citra asli, kemudian untuk menampilkan citra hasil operasi konvolusi, menampilkan matriks dari citra, dan menutup jendela. Citra hasil konvolusi. Citra hasil konvolusi. Pada citra asli, bagian tepi citra umumnya memiliki nilai piksel yang kurang lengkap karena tidak memiliki tetangga
piksel pada beberapa sisi. Operasi konvolusi pada citra dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat di tepi citra karena ketiadaan tetangga piksel. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabaian atau penanganan khusus pada piksel tepi citra untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dalam skrip yang diberikan, pengabaian piksel pada bagian tepi citra dilakukan dengan CV2 filter 2D dan parameter border type CV2.border underscore replicate. Ini menyebabkan piksel pada tepi citra diulang sehingga tidak mempengaruhi hasil operasi konvolusi. Nah, citra hasil operasi konvolusi dengan pengabaian piksel pada bagian tepi citra dapat menghasilkan hasil yang lebih tajam dan menonjolkan fitur-fitur pada citra asli dengan lebih baik. Pengabaian piksel pada bagian tepi citra dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan tujuan pengolahan citra yang ingin dicapai. Metode border replicate yang digunakan dalam skrip di atas salah satu opsi yang umum digunakan. Metode lain seperti border constant, reflect, dan border web dapat digunakan tergantung pada kebutuhan. Kemudian, nomor 3, citra grayscale menggunakan algoritma konvolusi pada citra dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra. Citra asli, nilai piksel dalam matriks dari citra asli, membaca nilai pikselnya. Citra setelah dilakukan operasi konvolusi memakai indeks tercermin. Nah, nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra. Skrip program, impor CV2, impor NumPy ASNP untuk membaca citra, CV2 mread, skrip untuk membaca citra, kemudian untuk menambahkan baris pada bagian atas dan bawah citra, CV2.copy make border. Untuk membuat kernel, menggunakan skrip np-array pada kernel, kemudian melakukan operasi konvolusi dengan menggunakan skrip CV2.filter 2D. Menampilkan matriks citra, menampilkan citra asli dan hasil konvolusi. Pada citra asli, bagian tepi citra umumnya memiliki nilai piksel yang kurang lengkap karena tidak memiliki tetangga piksel dan beberapa sisi. Tambahan. Operasi konvolusi pada citra dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat di tepi citra karena ketiadaan tetangga piksel. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan pada piksel tepi citra untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dalam skrip yang diberikan, penanganan piksel pada bagian tepi citra dilakukan dengan menambah baris pada bagian atas dan bawah citra menggunakan CV2.copy make border. Parameter border type CV2.border constant. Ini memungkinkan piksel pada tepi citra memiliki tetangga piksel sehingga tidak mempengaruhi hasil operasi konvolusi. Citra hasil operasi konvolusi dengan penanganan piksel pada bagian tepi citra yang dilakukan dengan menambahkan baris pada bagian atas dan bawah citra dapat menghasilkan hasil yang lebih tajam dan menonjolkan fitur-fitur pada citra asli dengan lebih baik. Metode penanganan piksel pada bagian tepi citra dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan tujuan pengolahan citra yang ingin dicapai. Menambahkan baris pada bagian tepi citra yang digunakan dalam skrip adalah salah satu opsi yang digunakan. Metode lain seperti menambah kolom pada bagian kiri dan kanan atau menggunakan pengabaian piksel dapat digunakan tergantung pada kebutuhan. Perhitungan manual untuk menghitung hasil konvolusi pada matriks dengan nilai piksel menggunakan NIM masing-masing dengan pola sebagai berikut. NIM 20 12 0075 ditambah digit terakhir 2 dari kelas B. Matriks 9x9. Perhitungan konvolusi secara manual dengan mengalihkan matriks piksel dengan matriks kernel low pass filter 1/16, kernel high pass filter Hashtag 1, filter high boss, kernel emboss, hashtag 3.
Perhitungannya, kernel low pass filter matrix kernel low pass filter 1/16 yang dikalikan dengan matriks pixel dari NIM pada tabel hasil konfusinya. Kemudian matriks kernel high pass filter SF1, matriks kernelnya min1, 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 9, min1, 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 dan dikalikan dengan matriks pixel pada tabel hasil konfusi. Kemudian matriks filter high box, matriks kernelnya dikalikan dengan matriks pixel hasil konfusinya. Kemudian matriks kernel emboss SF3, matriks kernelnya dikalikan dengan matriks pixel hasil konfusinya. Kemudian lakukan perhitungan konfusi secara manual dengan mengalihkan matriks pixel dengan matriks kernel dengan pendekatan elemen border, matriks dijadikan null. Hasil perhitungan untuk melakukan perhitungan konfusi dengan pendekatan elemen border, matriks dijadikan null. Pertama kita harus memposisikan matriks kernel di setiap pixel pada matriks pixel. Kemudian mengalihkan nilai-nilai di sekitar pixel dengan nilai kernel yang sesuai. Untuk pixel di bagian tepi kita harus memperlakukan nilai pixel yang berada di luar matriks sebagai null. Perhitungan matriks pixel. Matriks kernelnya cari 1, 0, min 1, 2, 0, min 2, 1, 0, min 1. Hasil perkalian dari matriks kernel dengan matriks pixelnya hasil konfusi sebagai berikut. Nilai-nilai di sekitar tepi matriks pixel yang tidak dapat dikalikan dengan kernel seperti nilai 0 di luar matriks mempengaruhi hasil konfusi di sekitar tepi, dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat di sekitar tepi. Kemudian nomor 5, kesimpulan dari semua nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1, operasi ketetanggaan piksel seperti filter batas, peralataan, dan filter median memiliki kegunaan yang luas dalam bidang pengolahan citra, yaitu diantaranya filter batas digunakan dalam pengolahan citra untuk memisahkan konten citra menjadi area yang berbeda. Dengan menggunakan filter batas, tepi atau garis pada citra dapat diidentifikasi dan ditingkatkan kejelasannya. Filter batas dapat membantu dalam aplikasi seperti pengenalan objek, pemrosesan gambar medis, dan pencitraan satelit. Kemudian filter perataan. Filter perataan digunakan untuk mengurangi debu pada citra dan memperhalus detail yang tidak penting pada citra. Filter perataan adalah operasi konfusi yang menghilangkan atau mengurangi nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai tetangganya. Filter perataan berguna untuk meningkatkan kualitas citra dengan menghilangkan derau, membuat citra lebih halus, dan mengurangi ketidaksempurnaan. Kemudian filter median. Filter median merupakan filter non-linear yang digunakan untuk mengurangi derau pada citra. Filter median melakukan perhitungan median pada kelompok piksel di sekitar dan mengambil nilai median sebagai nilai piksel yang baru. Filter median ini sangat efektif dalam menghilangkan derau berbentuk titik pada citra. Filter median berguna dalam aplikasi seperti pengolahan citra medis, citra sidik jari, dan pemrosesan citra forensik. Dalam keseluruhan, operasi ketetanggaan piksel seperti filter batas, filter perataan, dan filter median sangat berguna dalam berbagai aplikasi pengolahan citra karena dapat meningkatkan kualitas citra, menghilangkan derau, dan memperjelas konten citra. Kemudian pada soal nomor 2, pada operasi algoritma konfusi citra dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi citra. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek samping atau kesalahan perhitungan yang mungkin terjadi karena kurangnya piksel di tepi citra. Contoh penggunaannya pada filter rata-rata di mana setiap nilai piksel dihitung sebagai rata-rata dari nilai piksel sekitarnya. Jika menggunakan metode konfusi biasa, nilai piksel di tepi akan dihitung dengan nilai piksel di sebelahnya yang tidak ada, sehingga menghasilkan nilai yang salah. Dengan demikian, dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi, perhitungan filter rata-rata menjadi lebih akurat dan tepat. Metode ini juga digunakan pada algoritma edge detection atau deteksi tepi.
di mana tepi citra dihitung dengan membandingkan nilai piksel di sekitar titik tertentu. Dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi, tepi yang terdeteksi menjadi lebih jelas dan akurat. Secara keseluruhannya, penggunaan operasi algoritma konfusi pada citra dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi citra sangat penting dalam pengolahan citra untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan tepat. Pada soal nomor 3, pengolahan citra untuk operasi algoritma konfusi pada citra dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra. Salah satu kegunaan operasi algoritma konfusi pada citra dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra untuk menghindari efek negatif yang disebut dengan border effect. Efek ini terjadi ketika kita melakukan operasi konfusi pada citra yang tidak memiliki piksel tepi atau border yang cukup. Ketika kernel bergerak ke tepi citra, ada beberapa piksel di kernel yang tidak memiliki nilai piksel di sebelahnya, sehingga kita tidak bisa melakukan operasi konfusi pada piksel tersebut. Hal ini dapat menyebabkan output dari operasi konfusi akan terpengaruh oleh piksel-piksel di bagian dalam citra saja, sehingga menghasilkan efek yang tidak diinginkan seperti pinggiran yang terpotong atau distorsi citra. Dengan membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra, kita dapat memastikan bahwa seluruh piksel pada kernel akan selalu memiliki piksel tetangga di sekelilingnya, sehingga kita dapat melakukan operasi konfusi pada seluruh piksel pada citra tanpa mengalami border effect. Hal ini sangat penting dalam pengolahan citra, terutama pada aplikasi seperti pengolahan citra medis dan pengolahan citra satelit yang memerlukan hasil yang akurat tanpa distorsi. Kemudian pada soal nomor 4, pengolahan citra dengan menggunakan operasi perhitungan manual untuk menghitung hasil konfusi pada matriks. Operasi konfusi memiliki banyak kegunaan dalam bidang pengolahan citra, seperti yang pertama, peningkatan kualitas citra. Operasi konfusi digunakan untuk meningkatkan kualitas citra seperti menghilangkan noise atau noise reduction, memperjelas citra, menghilangkan efek blur pada citra, dan sebagainya. Yang kedua, deteksi objek. Operasi konfusi dapat digunakan untuk deteksi objek pada citra seperti deteksi tepi, deteksi sudut, dan deteksi titik. Kemudian yang ketiga, analisis citra. Operasi konfusi juga digunakan untuk analisis citra seperti pencocokan template, pencarian citra, ekstraksi fitur, dan segmentasi citra. Kemudian yang keempat, kompresi citra. Operasi konfusi digunakan dalam beberapa teknik kompresi citra seperti teknik kompresi JPEG. Perhitungan manual untuk menghitung hasil konfusi pada matriks berguna dalam memahami konsep operasi konfusi dan membuat algoritma yang efisien dalam pengolahan citra. Namun dalam praktiknya, operasi konfusi biasanya dilakukan menggunakan perangkat lunak pengolahan citra atau perangkat kelas khusus yang lebih efisien dan cepat. Sekian penjelasan dari laporan hasil UTS pengolahan citra.